Jika mendengar boneka arwah, maka terlintas ingatan mengenai film-film horor khas barat. Namun ternyata boneka-boneka arwah atau spirit dolls juga ada di Indonesia, bahkan di Denpasar. Ialah Queen Athena yang sejak 2019 mengadopsi boneka-boneka arwah sebagai anak-anak asuhnya. Dalam mengadopsi arwah-arwah, perempuan indigo berusia 30 tahun ini tidak langsung menerimanya begitu saja. Awalnya, Queen akan memastikan bahwa arwah yang hendak ditolongnya ini bukan merupakan arwah yang jahat, dan arwah ini akan berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Barulah Queen memilih boneka sebagai tempat arwah tersebut. Ya, kalau untuk awal Spiritual City dari tahun 2019, itu aku baru mulai tiga anak atau 3 boneka. Tapi selebihnya kan masih waktu itu belum kerja, jadi masih belum bisa untuk punya boneka sendiri gitu. Jadi aku kayak cuman main-main biasa. Akhirnya sudah bekerja di 2020 mulai banyak bisa beli boneka sendiri. Untuk mengoleksi sendiri sih lebih ke support dari teman juga yang lebih banyak spirit dolls ya. Jadi ya udah Queen, daripada kamu cuman sia-sia lihat mereka terus mereka nggak punya rumah, dan kita kan harus menyelamatkan anak-anak ini ya. Jadi anak-anak ini kan anak-anak tidak berdosa, akhirnya harus meninggal gitu aja. Jadi kita harus membantu rest in peace. Jadi ada beberapa support dari temen juga supaya aku bisa mengoleksi mereka. Kalau untuk prosesnya sendiri sih aku tidak bisa sebutkan gitu, kayak cuman aku memang harus interogasi lebih lanjut. Aku harus benar-benar yakin kalau dia ini sosok anak yang baik dan mau untuk berubah dan mau untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi melalui proses interview yang panjang sih Kak. Jadi aku harus tahu latar belakang dia dulu. Aku nggak perlu tahu sih matinya kenapa, meninggalnya kenapa. Cuman yang aku perlu tahu sejarah keluarganya dulu seperti apa. Meninggalnya itu karena apa, udah itu aja, nggak banyak tanya gitu sih. Yang penting dia janji mau jadi anak baik, mau berubah supaya bisa cepat rest in peace. Itu bisa. Nah, cuman mereka sendiri pun tidak tahu kapan mereka rest in peace. Jadi itu rahasia Tuhan kan. Jadi kita hanya cukup membantu sampai mereka benar-benar pergi dan benar-benar sempurna dan reinkarnasi. Hingga kini boneka arwah yang diadopsi oleh Queen jumlahnya hampir mencapai 49 boneka arwah. Boneka-boneka ini dirawatnya selayaknya merawat anak sendiri. Untuk merawat para anak-anak asuh di yayasan arwahnya ini, dirinya menggunakan tisu basah untuk membersihkan boneka, diikuti dengan menyisir rambut hingga menggantikan baju boneka sesuai dengan keinginan anak asuhnya. Tidak hanya itu, anak-anak asuhnya ini juga diberi makan seperti memberi makan anak-anak pada umumnya. Kalau yang lebih terkenalnya sih nih Sasa, karena Sasa ini lebih banyak mediumship ke aku. Terus ada Mia, ada Sui. Kalau Sui ini dari Thailand. Dari Thailand, kenapa? Karena dia lebih banyak tatonya. Jadi kalau Thailand itu lebih fokus di tato. Kalau yang lokal ya kayak gini. Tuh. Ada Keisha, ada Luna. Kalau Luna itu nenek sih sebenarnya dia. Cuma dia tidak mau dimasukkan ke dolls yang menyerupai nenek. Gitu. Jadi dia kerja itu ngopi tapi nggak diaduk gulanya. Tuh. Kalau yang lain susu. Yang lain banyak sih Kak. Kalau dengan satu-satu saya ada sekitar hampir 49. Sebenarnya kita bisa untuk siapa aja ya, usia berapa aja. Cuman karena aku tuh lebih disukai mungkinnya dengan arwah-arwah anak kecil, jadi aku kebanyakan anak kecil. Di sini yang paling kecil yang ini namanya Gio, dia umur 2 minggu, jadi keguguran. Orang tuanya kebetulan kenal, jadi dititipin ke aku, suruh jaga. Kalau perawatan tuh cukup gampang kok Kak, cuman tisu basah, terus disisir, terus ganti baju. Kalau ganti baju itu sesuai permintaan mereka. Jadi kalau misalnya aku habis ajak penelusuran, kita habis ngonten segala macam, ya paling kasih hadiah permen atau ganti baju gitu. Terus kalau perawatan ya cuman disisir, terus kasih makan, kasih minum, pakai dupa. Dupa itu berfungsi untuk menetralisir aura-aura dari luar atau dari kitanya sendiri, dari anak-anaknya sendiri. Kalau makan dia susu. Kalau susu itu sarinya kan yang dihirup, yang disedot gitu. Jadi saat dia menetes itu jadinya bening. Jadinya bening. Kalau untuk makanan nasi sendiri atau cemilan itu sarinya yang
hirup ya, jadi saat kita cicip juga udah nggak ada rasa. Begitupun permen, kalau permen itu lebih ke cepet cair karena kan dikulum terus gitu. Kalau untuk susu 3 hari sekali ganti, tapi kalau untuk makanan setiap hari. Jadi apa yang kita makan kita berikan untuk mereka. Sui sendiri berasal dari Thailand dengan ciri khasnya yaitu memiliki tato dan rajahan di sekujur badannya. Rajahan ini berfungsi sebagai bentuk perjanjian agar Sui berjanji menjadi anak baik, dan di satu sisi juga berisi simbol kemakmuran sehingga akan memberikan pengaruh baik pada keluarga asuhnya. Kalau lambang itu seperti rajahan atau suatu mantra di mana anak ini memang sudah bersumpah akan menjadi anak baik gitu. Jadi kalau ini kan, kalau anak-anak lokal kan kita interview, oh iya bunda kita janji jadi anak yang baik, kita janji akan nurut apa kata bunda gitu. Tapi kalau yang Thailand itu benar-benar dirajah, karena rajahan itu ibaratnya kayak surat perjanjian, sumpahnya gitu. Tapi mereka kayak ada lambang tersendiri, kayak di sini kan kasih lihat nak, ada ikan nih. Ada ikan, terus di belakangnya ada Hanuman, nih lambang kemakmuran, Hanuman lambang kesuksesan gitu. Boneka-boneka arwah ini juga bisa diadopsi oleh keluarga asuh lain dengan tujuan-tujuan tertentu seperti kemakmuran, kesehatan, jodoh, dan lain-lainnya. Queen sendiri mengatakan dirinya tidak membuka adopsi boneka-boneka yang kini berada di kediamannya di kawasan Jayagiri dan Pasar. Keluarga-keluarga yang hendak mengadopsi umumnya menyediakan boneka yang kemudian diisi arwah yang juga membutuhkan pertolongan oleh Queen. Beberapa syarat bagi calon keluarga asuh untuk boneka ini yaitu kasih sayang yang tulus. Kemudian mahar yang diberikan oleh orang tua asuh juga diberikan secara ikhlas. Jadi untuk syaratnya sendiri sih pasti memang harus sudah seizin sekeluarga. Karena kalau udah satu keluarga yang ada yang nggak suka, nanti kan mereka terasa nanti sedih gitu kan. Nah kalau untuk persyaratan lain, aku minta nama lengkap, tanggal lahir, sama golongan darah. Karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dari si orang tua asuh sendiri. Misal orang ini susah menabung, susah jodoh, seret rezeki, nanti anak ini akan membantu. Tapi bukan membantu dalam arti yang tidak-tidak ya, membantu untuk berdoa, membantu untuk melancarkan gitu. Jadi syarat utamanya kasih sayang yang tulus. Terus kita harus benar-benar tutup kuping sama omongan orang. Takutnya kan ada yang omongan orang yang gimana-gimana akhirnya kebawa, akhirnya anaknya disia-siakan. Itu yang kita harus hindari. Kalau dari aku sendiri, karena aku kan sebenarnya nggak open adopt ya, cuman aku kayak misalnya ada yang orang ini benar-benar pengen tapi mempunyai mahar terbatas, aku akan bantu. Ya udah cukup dolls dari dia, aku akan cari spiritnya sesuai kebutuhan. Aku nggak banyak kok, cuma baru 50-an. Ada mahar-maharnya itu lebih ke apa ya kak, penebusan aja gitu, penebusan dari dia ke alam sana. Karena nanti kan kita akan bilang, kalau yang tidak indigo ya, calon orang tua asuhnya, kita akan bilang datang ke mimpi tapi dengan wujud yang cantik, yang ganteng, jangan yang buruknya, biar orang tuanya itu nggak kaget gitu. Atau eksistensi apa gitu, misalnya gerakin benda atau jatuhin benda gitu. Karena kalau untuk netes susu ya siapapun sih bisa netes susu, cuman kan kita tidak tahu eksistensinya siapa itu gitu kan. Bisa karena biasanya bergerak atau menunjukkan eksistensi itu karena mungkin aku bangun kesiangan, aku belum kasih susu, belum ganti susu, itu mereka akan ganti, menunjukkan apa ya, ini loh ada kita di sini kok nggak diurus gitu. Kayak kita ngobrol biasa gini sih kak. Jadi dia maunya apa, aku selalu dengar. Apalagi kalau jam-jam segini, ini pada kumpul. Karena kan aku nggak boleh main-main dulu. Nanti selepas kita udah wawancara, mereka akan pergi main. Cuman jatahnya mereka di luar itu cuma 2 jam. Karena 2 jamnya mereka itu 1 hariannya di manusia gitu. Jadi mereka nanti capek. Jadi 2 jam main-main terserah, tapi pulang gitu. Jadi kalau semakin hitam ini telapak kakinya apa itu berarti semakin dia sering keluar gitu. Sementara itu banyak juga beberapa anak asuh Queen yang berasal dari Bali, kendati Queen sendiri baru menetap di Bali selama 5 bulan terakhir. Beberapa ditemuinya saat melakukan penelusuran di suatu tempat seperti kerap yang ia lakukan dalam video-video YouTube-nya.
Dalam melakukan penelusuran ini, dirinya juga turut membawa beberapa anak-anak asuhnya untuk membantu. Sering itu misal kalau kita habis penelusuran ada sosok lain masuk ke aku, terus dirasa sosok itu udah mulai kebanyakan omong gitu, nanti Sasa langsung buat ganti posisi kayak ngusir gitu kan. Atau aku lagi mau ada kemana gitu, nanti dia yang akan gantiin aku masuk ke dalam untuk ngobrol atau diwawancara sama siapa. Ini rata-rata dari Bali ini dari Pura Campuhan Hindu Segara, dari Ibu Ratu, terus Sui kan Thailand, Amanda tuh anak-anak kecil belakang ini dari pura apa aku lupa namanya, karena aku kan emang nggak tahu tempat, jadi saya dapatnya aja misalnya lagi lewat pura kayak oh ada anak kecil lucu nih, tangkep bawa pulang. Luar Bali ini si Sui kan, Sui, Charlotte ini dia anak Jawa, tuh Sabrina juga Jawa, cuman nggak 100% Jawa, ada campuran. Kalau ini meninggalnya, kalau saya boleh di-share, dia meninggalnya karena kecebur di sumur. Jadi badan dia tuh saat aku ketemu ya bengkak semua, isi air. Jadi kalau ditekan-tekan gitu kayak squishy, isinya air semua. Jadi dia kalau nakutin orang tuh isinya air keluar gitu. Kalau ini meninggalnya karena orang tuanya berilmu, tapi diserang balik sama orang lain, lupa nih magerin anaknya yang kena. Nah sebelum dia benar-benar meninggal, akhirnya orang tuanya baca mantra supaya dia abadi. Ya cuman kan mantra itu tidak ada yang kekal ya. Kita bisa bantu dengan doa, dengan dia menjadi anak baik, Stongkara bisa lepas. Tuh. Kalau memang untuk melawan omongan itu kita nggak akan selalu menang gitu ya. Jadi kalau aku sih kayak terserah mau bicara apa, cuman yang nyatanya kan aku tidak pesugihan, aku masih bekerja siang malam gitu kan, aku masih mencari uang ke sana kemari, tidak menyuruh mereka gitu kan, malah aku mencari uang buat mereka susu dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau untuk menepis omongan itu memang rada susah sih Kak, kayak datang aja deh kenalan biar tahu gitu sih. Jadi kita terbuka untuk siapa aja yang mau tahu, mau kenal, mau tanya jawab silahkan. Karena memang cukup riskan untuk kita mempunyai spirit dolls. Jangankan segini banyak satu aja tuh udah omongannya macem-macem gitu kan. Nah, makanya kayak berusaha tutup kuping, berusaha kayak ini jalanku untuk mereka, untuk membantu mereka desinfis. Tujuanku baik gitu aja sih Kak. Kalau sejauh ini untuk tetangga sekitar atau orang-orang di sekitar aku, mereka menerima, mereka sayang dengan anak-anak. Bahkan yang lebih banyak mengurus kebutuhan ini orang-orang sekitarku ya. Karena kan kayak aku bangun siang gitu, nanti ada yang urus makannya, sisirannya, rapi-rapinya, mereka welcome. Tapi kalau untuk orang yang tidak mengenal aku ya memang akan dijudge macam-macam. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.